Saya pergi, kali ini kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Sekarang sudah tanggal 24 November. Tidak terasa kita nanti akan Natal sekitar 2 minggu lagi. Karena kita Natal di sini tanggal 4 Desember. Nah, tidak terasa kita sudah melewati 1 tahun. Ya, 1 tahun. Memang belum selesai tahun 2024 ini. Tetapi kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena pemberian Tuhan. Amin. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Kita boleh ada hingga hari ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup ini seperti penampian ya. Seperti beras yang ditampi, akan ada yang tersisi. Tetapi kalau kita boleh ada hingga hari ini, berarti kita masih ada kesempatan. Amin. Untuk itu gunakan kesempatan hidup ini untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih ada waktu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memuliakan Tuhan. Karena kita bisa lihat di sekeliling kita, di sekitar kita, kita tidak tahu kapan seseorang itu dipanggil oleh Tuhan. Kalau dia dipanggil oleh Tuhan berarti waktunya sudah selesai. Amin. Kalau dia dipanggil oleh Tuhan, waktunya sudah selesai. Dia nggak bisa bilang, oh Tuhan, jangan dulu saya. Yang lain dulu, tetangga saya dulu, sepupu saya dulu, atau mantan guru saya dulu, atau si anu dulu, nggak bisa. Kalau memang sudah gilirannya, berarti ya gilirannya. Tidak bisa mari bilang tunggu dulu 1 bulan lagi, seminggu lagi. Kalau Tuhan kasih ya nggak apa-apa. Tapi setelah itu katanya, oh datang ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selama masih ada waktu bagi saudara yang sudah mengenal Tuhan. Oh kenapa dia bilang sudah mengenal Tuhan? Emang ada yang tidak mengenal Tuhan? Ada Bapak Ibu. Pasti ada. Apalagi yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, nanti Desember kita akan memperingati hari Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Kenapa disebut Juru Selamat? Karena Yesus berkorban di kayu salib untuk menebus semua manusia yang berdosa. Karena kita manusia, kita tidak dapat menebus diri sendiri. Karena begitu besarnya dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi semua itu telah tuntas dibayar lunas di dalam darah dan tubuh Yesus. Karena dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi di dalam Yesus, bagi kita yang percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena firman-Nya, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, ia tidak mati, ia tidak mendapat hukuman mati, melainkan beroleh atau memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Untuk itu saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, kita akan belajar dari firman Tuhan yang ada di dalam Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, judul perikopnya di sini, Yesus mengecam beberapa kota.
Nah, Yesus mengecam beberapa kota. Kebetulan ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebetulan saya juga sudah pernah datang ke salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus ya. Kebetulan saya juga sudah pernah datang ke salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dikecam bisa juga artinya dikutuk oleh Tuhan. Ada 3 kota ya, kita akan nanti baca. Saya bacakan ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Nah, apa Tuhan Yesus bilang? Dia mengecam kota-kota yang apa? Yang tidak bertobat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Artinya, kalau kota itu bertobat, Tuhan Yesus tidak akan kecam itu kota. Tetapi Tuhan Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Misalnya Tuhan Yesus memberkati kota Medan, memberkati kota Jakarta, memberkati kota Palembang, kota Makassar. Banyak Tuhan Yesus lakukan mujizat di kota Makassar, di kota Palu, di kota Medan. Banyak sekali Tuhan Yesus lakukan mujizat di kota itu. Tetapi kota itu tidak bersyukur. Sama seperti misalnya kita punya keponakan ya. Keponakan ini tinggal di rumahnya kita. Karena mungkin ada sesuatu yang kita ya mungkin entah orang tua atau bagaimana, nggak tahu kenapa. Keponakan ini tinggal di rumah kita. Kita biayai dia dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah lagi kita biayai lagi. Sampai kita carikan dia tempat kerjanya lagi, ya. Setelah dia kerja, dia menikah, ya. Dia sukses, ya. Terus kita sudah tua. Namanya hidup, pasti kita akan tambah dewasa, tambah tua. Tidak mungkin kita begini terus badan kita, tidak mungkin. Nah, setelah kita sakit-sakitan, kita datang sama keponakan kita yang sudah kita biayai dari kecil. Banyak sekali yang kita tolong sama keponakan kita itu. Kita bilang sama keponakan kita itu, "Nah, kamu sudah saya anggap anak saya sendiri. Saya lagi sakit-sakitan, saya mau operasi. Saya sudah kanker stadium akhir. Saya mau dioperasi, Nak. Tolong Nak, bantu Nak. Uangmu bantu Nak untuk supaya bapak ini bisa dioperasi di rumah sakit." Terus keponakan kita dia bilang, "Siapa Pak?" "Siapa Pak? Dari mana Pak?" Katanya. Dia tidak kenal. Pura-pura tidak kenal kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti sakit, pasti sedih. Begitu juga ya. Ini yang kita lihat nanti dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Dikatakan sekalipun di situ paling banyak ia melakukan mujizatnya. Ia di situ adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat di kota-kota ini. Celakalah engkau Korazim. Nah, salah satunya kotanya ada Korazim. Celakalah engkau Betsaida. 2 kota ya, Korazim, Betsaida. Celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, dikatakan sama seperti macam misalnya Tuhan sudah baik sekali sama kota Makassar. Tuhan memberkati masyarakat kota Makassar misalnya contohnya. Tetapi masyarakat Makassar misalnya contohnya tidak mau bertobat. Seperti Tuhan bilang, kalau misalnya di kota Palu itu menerima mujizat juga,
yang sama seperti yang di kota Makassar ini. Sudah lama itu kota Palu itu bertobat. Sudah lama mereka itu berkabung, bersedih. Sudah lama mereka itu berubah kehidupannya. Tetapi karena kamu Makassar, kamu paling banyak saya kasih mujizat, tetapi kamu malah tidak bertobat. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, dan engkau Kapernaum. Nah, ini Bapak Ibu. Dan engkau Kapernaum. Nah, inilah salah satu kota yang saya sudah pernah kunjungi. Saya sudah pernah datangi. Jadi ada 3 kota ya. Kota Korazim, kota Betsaida, dan Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus pernah tinggal di Kapernaum, ya. Tuhan Yesus pernah tinggal di Kapernaum, di kota yang sudah saya pernah datang ke sana. Jadi kotanya itu bangunannya memang bagus-bagus ya, bagus. Namanya kota-kota zaman dulu. Terbuat dari batu-batu ya, batu-batu. Nah, tapi itu sudah tidak ada lagi atapnya, hanya pondasi-pondasinya saja, pondasi-pondasinya saja. Karena kota itu sudah runtuh, sudah hancur, tetapi masih ada bekas-bekasnya ya, bangunan-bangunannya. Nah, Tuhan Yesus pernah tinggal di sana dan Tuhan Yesus banyak sekali melakukan banyak mujizat di sana. Melakukan banyak sekali mujizat. Setiap orang ada yang kesusahan, Tuhan tolong. Setiap orang kesusahan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada orang sakit, Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan sembuhkan. Tetapi orang-orang yang ada di situ sudah melihat dengan matanya, sudah dia lihat perbuatan Tuhan Yesus. Sudah mereka lihat, bahkan orang-orang yang sakit itu setelah dia sembuh, dia sudah dia rasakan pertolongan Tuhan. Dia sudah disembuhkan, sudah dia rasakan, sudah dia alami. Bahkan orang yang sakit itu pasti dia punya keluarga. Nah, keluarga-keluarga itu sudah melihat, oh anaknya sudah disembuhkan, ibu mertuanya sudah disembuhkan, mamanya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi daerah itu tidak bertobat. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai sekarang Kapernaum itu tidak ada yang tinggal di sana. Hanya tinggal puing-puing, hanya tinggal reruntuhan, hanya tinggal bekas kehancuran daripada kota Kapernaum. Jadi hanya tinggal bangunan-bangunan yang sudah tidak ada lagi atapnya karena sudah hancur. Tidak ada orang yang tinggal di sana sampai sekarang. Biarlah Bapak Ibu iman kita dibangun bukan karena mujizat ya. Karena kalau iman dibangun karena mujizat bagus juga. Tetapi biarlah kita melihat mujizat dan kita beriman dan kita tetap setia. Tetapi janganlah kita melihat mujizat, sudah menerima mujizat, sudah mengalaminya, tetapi ketika tidak ada mujizat, ketika tidak ada pertolongan Tuhan yang kita rasakan, di situ mundur. Tapi biarlah kita membangun iman kita dengan dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tolong atau walaupun Tuhan tidak menolong, kita tetap setia. Amin. Makanya pujian kita kalau persembahan lagunya, setia-setialah, setialah sampai mati,
seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Dikatakan, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, kota Kapernaum itu di belakangnya, kota Kapernaum di belakangnya itu adalah Danau Galilea, ya. Danau Galilea. Danau Galilea ini tempat Petrus, Yakobus, dan lain sebagainya mereka menjala ikan, menangkap ikan di Danau Galilea ini. Jadi kota Kapernaum ini mereka sudah memiliki air. Air mereka punya, ikan mereka punya, di dalam danau ada ikan. Kemudian apalagi tanah yang subur. Tanah yang subur mereka punya. Karena di sana itu tumbuh pohon-pohon zaitun, ya. Tanah yang subur. Tanahnya subur. Danaunya ada, Danau Galilea, airnya ada, ikan juga ada. Apalagi yang kurang? Mereka kurang setia kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, saya tidak perpanjang. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena sekitar seminggu, 2 minggu lalu, ya, 2 minggu lalu saya baru berangkat, ya, ke Israel selama 9 hari. Semua ya itu karena pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia kepada Tuhan walaupun kita di tempat yang seperti ini. Tuhan itu tidak pandang, ya, tidak memperdulikan, oh tempatnya karena kamu tinggalnya di pelosok sekali, oh kamu nggak bisa diberkati, kamu harus tinggal di kota baru kamu bisa diberkati. Bukan. Kalau Tuhan mau memberkati siapapun kita, pasti diberkati. Amin. Amin. Itu saja. Mari kita tundukkan kepala.